Bagi lingkaran setan yang tiada pernah putus, kasus antraks kembali muncul di wilayah DIY Yogyakarta. Pada Rabu 13 Maret 2024, pemerintah daerah DIY menetapkan 2 dusun di Sleman dan Gunung Kidul sebagai zona merah antraks. Hal ini tentu memunculkan lagi kewaspadaan publik, apalagi kini ada potensi konsumsi daging yang meningkat saat bulan puasa dan lebaran nanti. Sebenarnya apa itu antraks, bagaimana awal mula antraks di Indonesia, dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Antraks biasanya menyerang hewan sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan babi. Bakteri antraks akan sangat resisten terhadap kondisi lingkungan dan bahan kimia tertentu jika kontak dengan udara. Dalam arsip Kompas, Dr. Hewan Suarsono di TVS PhD yang mendalami penyakit hewan tropis dan virologi pernah menjabarkan bahwa antraks masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-19 lewat sapi perah yang didatangkan dari Eropa dan sapi ongole dari Asia Selatan. Tahun 1884, antraks menyerang kerbau di Teluk Betung, kemudian menyebar secara luas hingga 1930. Pada 1957, mulai tercatat korban antraks dari berbagai wilayah Indonesia. Menurut catatan Kompas, pada 1967 terdapat 19 orang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat meninggal karena terjangkit antraks. Mereka meninggal setelah mengonsumsi daging ternak yang terkena antraks. Pada 1977, 6 orang meninggal dan 88 orang lainnya di Sumbawa, NTB dirawat setelah terjangkit antraks. Kemudian pada 2001, 2 orang warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga meninggal setelah terpapar penyakit antraks dan 19 orang lainnya dirawat. Pada 2007, 8 orang dan 6 lainnya menderita sakit akibat antraks di Sumba Barat, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Para korban diketahui sebelumnya memakan daging kerbau yang mati mendadak. Kasus antraks dari tahun ke tahun fluktuatif. Kasus terbanyak terjadi pada 2023 dengan 87 kasus, 2017 banyak 77 kasus, dan 2016 sejumlah 52 kasus. Untuk mengurangi potensi antraks, sebenarnya sudah ada upaya pencegahannya, yaitu dengan vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan dan produk pangan asal hewan, isolasi hewan, disinfeksi, dan pengobatan dengan antibiotik. Terkait dengan konsumsi daging saat Ramadan dan Lebaran nanti, tetap waspada dengan potensi daging terkontaminasi antraks. Ciri-ciri daging terkontaminasi antraks yaitu berwarna agak kehitaman karena bakteri merusak pembuluh darah. Ciri lainnya adalah limpa sapi berwarna gelap dan rapuh saat ditekan. Dari berulangnya kasus antraks, harusnya Indonesia mulai berbenah untuk mengatasi penyakit ini secara tuntas. Diperlukan vaksinasi setahun sekali untuk mencegah antraks. Juga perlu pengawasan petugas karantina terkait lalu lintas ternak.